Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam sukses dan sehat selalu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe, yang belum saya subscribe untuk mengetahui perkembangan informasi dari channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang jarak tanam pohon kopi. Sebelumnya saya jelaskan yaitu jarak penanaman itu harapannya atau jarak penanaman diatur itu dengan tujuan yaitu pemanenan ataupun produktivitas kopi bisa maksimal, dan juga tentunya mempermudah kita dalam pemeliharaan ataupun perawatan. Jadi ada jarak atau ruang untuk kita berjalan ataupun melalui sela-sela dari jarak tanaman antar pohon kopi, sehingga lebih mudah dalam melakukan perawatan. Secara teoritis yaitu jarak penanaman idealnya yaitu 2x2 atau 2x2,5. Namun menurut saya dan yang sudah saya lakukan, jarak penanaman itu selera ataupun disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing. Ya, kita lihat misalnya dari jenis pohon naungan. Kalau pohon naungannya itu jenis tanaman hasil tahunan, itu jarak penanaman kopi bisa menggunakan ukuran 2x2 ataupun 2x2,5. Namun bila bila tanaman naungan itu tidak merupakan pohon yang besar, atau misalnya saya menggunakan naungan yaitu pohon pepaya kayak gini, dan untuk daun tidak terlalu lebat, itu bisa menggunakan jarak 1,5 kali 2 atau mungkin lebih bisa di 2x2 atau itu selera masing-masing. Jadi intinya jarak penanaman diatur itu sesuai selera masing-masing, tergantung cara kita merawatnya juga. Tentunya jarak penanaman diatur itu untuk memaksimalkan lahan yang kita tanami. Jadi kalau misalnya jaraknya terlalu dekat, itu tentunya akan bisa ditanami lebih banyak pohon, sehingga harapannya juga panen bisa lebih banyak daripada jarak yang terlalu renggang. Misalnya saja itu dulu, ini saya contohkan jarak penanaman dulu saya 3x1,5 ini ya, kita lihat. Ternyata masih ada ruang segini karena saya menggunakan cabang produksi untuk menyambung. Jadinya ini yang sudah jadi, ini kalau kita menggunakan cabang produksi jadinya akan kelihatan seperti payung ataupun ke arah bawah, ke arah akar. Untuk itu jenis cabang yang kita gunakan untuk menyambung juga berpengaruh terhadap penentuan jarak tanam yang akan kita tanam dari pohon kopi tersebut. Nah, ini kelihatan masih renggang, sehingga saya kasih sisipan pohon, sehingga jarak ini menjadi 1,5 ya. Ini ternyata memanfaatkan lahan ini bisa menjadi lebih produktif lagi, sehingga ini bisa muat untuk 1 baris kopi lagi, sehingga harapan saya tanaman bisa lebih rapat, namun pemeliharaan tetap mudah, karena saya menggunakan pohon pepaya untuk sebagai naungannya, jadi tidak terlalu mengganggu ataupun menutupi daripada pohon kopi tersebut, dan bisa ditanam jaraknya lebih dekat lagi. Nah, misalnya yang di atas ini saya menanam, ini kopi masih kecil, kurang lebih usia 1 tahun, dan ini sudah saya sambung kebetulan.
Ini jarak tanam 1 kali 1,5, dan saya menggunakan entres, yaitu untuk penyambungan, yaitu cabang produksi juga. Jadi insya Allah ini kalau sudah jadi, antara pohon dan pohon ini tidak didempet ataupun bersalaman. Jadinya ini masih ada jarak untuk ke sela-sela kopi untuk melakukan perawatan. Jadi intinya menurut saya jarak itu selera masing-masing, disesuaikan dengan kondisi lahan ataupun perkebunan yang akan ditanami, dan juga jenis sambungan yang akan dilakukan untuk penyambungan pohon kopi tersebut. Jadinya kalau misalnya kita melakukan penyambungan lancuran, itu jaraknya harus lebih renggang. Jadi nanti karena kalau sudah jadi sambungan lancuran ataupun tunas air, sambungan tunas air ini akan batangnya akan menyabang lebih jauh dibandingkan dengan kita melakukan penyambungan dengan cabang produksi. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita melakukan perawatan. Kalau misalnya kita konsisten dalam melakukan perawatan, dirasa bisa kita dengan jarak yang lebih dekat, itu tidak masalah, karena kembali ke yang tadi, yaitu pohon naungannya tidak terlalu banyak sehingga sinar matahari bisa nembus ke ruang-ruang tanaman daripada pohon kopi tersebut, sehingga hasil dari pohon kopi meskipun jaraknya dekat 1,5 kali 1 misalnya, itu tetap hasilnya tetap maksimal. Ya, demikian penjelasan dari saya tentang jarak penanaman kopi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.